Kenapa saya Guru Gembul ini bukan masuk liberal? Karena liberal yang saya tahu itu bukan orang yang lompat pagar, bukan orang yang bicara apa yang bukan dia kuasai, bukan juga orang yang mengatakan Al-Quran ini ditafsirkan seenaknya dia, atau Al-Quran ini tidak butuh ikut ulama. Jadi kalau kita berpikir bebas, ya namanya berpikir bebas. Kenapa giliran kita tidak setuju dianggap kita yang salah? Kalau namanya berpikir bebas, ya berarti tidak ada benar, tidak ada salah. Semuanya dianggap baik, mau berbeda, mau sama ya sudah. Kalau begitu, tidak perlu tidak setuju dengan konten saya. Kan jadi enak kalau begitu, sama-sama berpikir bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang di dunia ini beruntung. Kita mendapatkan kemudahan dan kebaikan dalam semua urusan di dunia ini, terutama urusan mendapatkan informasi dari YouTube. Semoga kita mendapatkan asupan yang bergizi dan benar-benar bergizi, bukan hanya syabihun bil haqqi walaisabih, nampak seperti oke tapi padahal masalah. Dan yang terpenting juga nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ini kepada siapapun. Kalian tidak setuju dengan konten saya, tidak apa-apa. Allahumma hdina hadasabil, hanya Allah yang bisa memberikan kita petunjuk di jalan yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Ketika saya menyimak kontennya Guru Gembul itu, ya yang judulnya curhat, di situ katanya ada yang bilang Guru Gembul ini Syiah, ada yang bilang Wahabi, ada yang bilang liberal. Ya sebetulnya tidak terlalu penting saya itu menganggap Guru Gembul yang mana. Tetapi siapa tahu kalian merasa bahwa mungkin saya yang bilang seperti itu. Maka saya mau klarifikasi. Yang pertama, apakah Guru Gembul itu Wahabi? Saya jawab bukan. Setahu saya ustadz-ustadz Wahabi itu mereka ngajinya kitab. Mereka sekolahnya di keilmuan keagamaan Islam, ya. Gelarnya LC. Jadi memang ada di jalur mereka mempelajari itu. Sehingga berbicara hal itu berarti ada di lintasannya. Lalu kenapa kita kritik? Ya itu berarti masuk kepada al-ikhtilaf, ya. Masuk kepada perbedaan tetapi masih satu letting. Artinya satu area. Sehingga pas dia bicara hadis, kita telaah. Kita bicara hadis oleh mereka dibilang tidak sahih atau apa, kita tunjukkan sanadnya. Dia bicara satu pendapat, kita bicara satu pendapat, di mana semua merujuk. Tidak ada yang bilang menurut saya, tidak ada yang lagi-lagi membangun pengetahuan baru, tidak ya. Sehingga asik dan kita kritik habis-habisan dan kritiknya seimbang. Berarti Guru Gembul tidak masuk kepada yang ini. Yang kedua, apakah Guru Gembul ini Syiah? Oh tidak ya. Saya juga tidak tahu Syiah itu seperti apa ya. Tetapi yang jelas tidaklah, tidak ada Syiah-Syiahan ya. Yang terakhir, yang terpenting, apakah Guru Gembul ini liberal? Mungkin bagi sebagian orang yang sering mendengar isu-isu liberal, ya, itu seolah-olah Guru Gembul ini liberal karena seolah-olah membuat narasi-narasi yang menabrak kebenaran-kebenaran atau menabrak narasi-narasi yang sudah populer. Misalnya surga, neraka, atau apalah, atau takwil, atau apalah. Ya. Di mana arah-arahnya dikuatkan oleh statement bahwa iya memahami Al-Quran dengan yang dia pikirkan, bahkan dengan narasi-narasi bahwa semua orang bisa paham Al-Quran, seolah-olah bahwa menafsirkan Al-Quran itu tidak butuh kita ikut siapapun, kita interpretasi, semuanya adalah interpretasi. Kalau saya ditanya apakah Guru Gembul ini liberal atau bukan, saya jawab bukan. Karena saya punya takrif tentang liberal itu langsung kepada bil musyahadah. Yang saya saksikan liberal itu contohnya adalah Gus Ulil Absor Abdullah. Kenapa saya bilang Guru Gembul ini bukan masuk liberal? Karena liberal yang saya tahu itu bukan orang yang lompat pagar, bukan orang yang bicara apa yang bukan dia kuasai, bukan juga orang yang mengatakan Al-Quran ini ditafsirkan seenaknya dia, atau Al-Quran ini tidak butuh ikut ulama. Bukan. Saya kasih tahu satu hal. Biar kamu, kan kamu pemuda berpikir bebas ya. Yang namanya berpikir bebas ya berarti apapun kamu pikirkan, kan begitu. Ulul Absor Abdullah itu ketika diajak diskusi atau berdebat oleh Gus Idrus di Jawa Timur, atau oleh tokoh-tokoh NU ya, tokoh-tokoh Gus muda Jawa Timur ya, Ulul Absor itu bercerita
bahwa dia dulu waktu kecil belajar matematika saja pakai bahasa Arab. Terlahir dari keluarga pesantren, di mana dari kecil memang asupan pelajarannya ya semuanya adalah ilmu keagamaan. Mulai dari yang paling bawah. Jadi kamu jangan anggap Gus Ulil Absar itu tidak paham alfiah. Bisa diadu, ya. Bisa diadu. Sekarang ngajar kitab Ihya. Kamu perhatikan bagaimana dia mengulas kitab Ihya itu. Bukan baca terjemahannya lalu menjelaskan sana sini, bukan. Dia baca kalimatnya satu-satu. Diartikan, bahkan ketika ada iskal di situ dikait-kaitkan dengan bagaimana alfiahnya. Artinya santri tulen, mutafakih, mutabahir, fima takallama fi. Dia menguasai yang dia bicarakan. Ketika ada perbedaan, ya mungkin karena beliau atas basic pengetahuan itu, lalu di-compare dengan fatwa al-mu'asarah, fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat ulama-ulama yang memang liberal tetapi mereka menguasai. Bukan orang-orang yang tidak tahu menahu tapi merasa yes. Bukan liberal, bukan seperti itu. Liberal itu orang pandai-pandai, Pak ya. Orang yang punya modal gitu. Kanan kiri oke. Kuliahnya di Harvard. Sehingga ketika di-compare dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, dia pun punya pembandingnya. Maka pada akhirnya ngajar kitab Ihya, kitabnya Imam Ghazali. Ngajarnya bukan baca terjemahan, dia baca teks Arabnya. Artinya wajar, layak ketika diajak berdiskusi, diajak berdebat. Karena nanti pembicaranya itu nyambung. Ini biar kalian paham. Jadi kalau kita berpikir bebas, ya namanya berpikir bebas. Kenapa giliran kita tidak setuju dianggap kita yang salah? Kalau namanya berpikir bebas, ya berarti tidak ada benar, tidak ada salah. Semuanya dianggap baik, mau berbeda, mau sama ya sudah. Kalau begitu, ya kamu tidak setuju dengan konten saya. Kan jadi enak kalau begitu, sama-sama berpikir bebas. Ya. Terus ada satu hal yang ya entah narasi dari mana, bahwa dulu ada di satu agama tertentu, ada di fase tertentu kitab sucinya itu ditutup, tidak boleh dibaca semua orang. Ketika mau memahami kitab suci harus lewat jalur-jalur tertentu, sehingga pada waktu itu kehidupan masyarakatnya tidak maju. Agama yang lain juga seperti itu. Kehidupan masyarakatnya mulai maju ketika Al-Quran dibuka, boleh dibaca semua orang. Begitu juga, maksudnya ketika kitab sucinya, begitu juga katanya Al-Quran dulu itu dibaca semua orang. Tapi sekarang kenapa tiba-tiba Al-Quran ini menjadi eksklusif, tidak dibaca semua orang? Saya heran dengan kalimat seperti itu. Apa maksudnya dibaca? Kalau maksudnya dibaca, dari mana ada Al-Quran hanya boleh dibaca oleh orang tertentu? Semua orang itu harus baca Quran. Semua orang harus baca. Tetapi beda antara kamu membaca dengan kamu membicarakan isinya. Masa kita tidak paham perbedaannya itu? Kamu membicarakan isinya, beda antara kamu membicarakan isinya dengan tanggung jawab keilmuan, artinya bukan mengedepankan pikiran kamu, tapi kamu menyambungkan ayat-ayat itu yang seharusnya, dengan kamu membaca tafsiran itu dengan pikiran kamu saja, itu berbeda. Saya kira cukuplah dengan bahasa sederhana. Al-Quran ini istimewa. Kamu tidak bisa serampangan memahaminya kalau tidak punya modal. Maka jalurnya adalah kamu fahami itu sebagaimana sudah ada keterangannya, sebagaimana bersumber dari orang-orang yang kompeten. Itu sebagaimana nasihat Sayyidina Umar ketika pada satu keadaan Sayyidina Umar tidak paham tentang makna satu kalimat. Ittabi'u ma buyyina alaikum fi hadzal kitab wa ma la fada'uhu. Ikuti apa yang sudah dijelaskan dalam kitab suci ini kepadamu. Kalau belum dijelaskan dan kamu tidak tahu, maka diamkan saja. Jangan kamu cari-cari sendiri. Kenapa? Karena itulah kita beretika kepada kitab suci. Semua orang boleh baca tafsir Quran, semua orang boleh baca kandungan Quran. Yang tidak boleh itu kamu dengan modal pikiran sendiri lalu mencoba mentafsirkan Al-Quran. Itu yang bermasalah. Kalau kamu mau menguasai satu ayat, kamu baca dulu ini bagaimana kandungannya.
Bagaimana Nabi menjelaskan ayat ini? Kalau tidak ada, bagaimana sahabat menjelaskan ayat ini? Ya kalau tidak ada, bagaimana ulama tafsir menjelaskan ayat ini? Baru kamu bicara. Jangan-jangan mungkin kamu terlalu sensitif dengan saya, seolah-olah saya ini menyalahkan kamu tidak boleh baca Quran, kamu tidak boleh baca kandungan Quran. Si goblok, siapa yang bilang begitu? Bukan. Saya ajarkan tahu diri. Kenapa? Karena prinsip kita halakamruun lam ya'rif qadra nafsihi. Kamu tidak tahu kapasitas kamu itu celaka. Punya duit 2000, sok-sok nawar mobil ya kan, ya bukan celaka itu geli ya begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.